Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satriadi dengan NPM 2024-21-124. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil luas visualisasi data dan dashboard menggunakan Google Colab. Pada proyek ini saya menggunakan dataset penjualan smartphone dan seluruh tugas praktikum secara berurutan, mulai dari impor data, pembersihan data, visualisasi, hingga pembuatan dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Pertama-tama ini ada instalasi dan impor library. Pada bagian pertama saya mengimpor seluruh library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotlib, Streamlit, PineRock, dan OpenPineXL. Setelah itu saya mengimpor semua library tersebut agar dapat digunakan selama proses analisis dan visualisasi data. Selanjutnya itu saya upload dataset. Saya mengunggah dataset berformat CSV menggunakan fitur upload dari Google Colab. Setelah dataset berhasil diunggah, data dibaca menggunakan fungsi read CSV, kemudian ditampilkan jumlah baris dan jumlah kolom yang berhasil dimuat. Selanjutnya menampilkan 5 baris pertama dan struktur data. Pada tahap ini saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan fungsi head. Tujuannya agar dapat melihat isi database secara cepat. Kemudian saya menggunakan fungsi info untuk mengetahui tipe data setiap kolom, serta memastikan tidak terdapat kesalahan pada struktur data. Selanjutnya saya menampilkan statistik deskriptif menggunakan descript untuk melihat nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta informasi statistik lainnya. Selanjutnya identifikasi dan penanganan missing value. Pada bagian ini saya melakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau missing value. Jika terdapat kolom numbrik yang kosong, maka nilai diisi menggunakan median. Sedangkan untuk kolom kategori yang kosong diisi menggunakan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Dengan cara ini dataset menjadi lebih bersih sehingga siap digunakan untuk proses visualisasi. Selanjutnya grafik garis. Visualisasi pertama adalah grafik garis menggunakan Matplotlib. Grafik ini menampilkan tren total penjualan berdasarkan bulan sehingga dapat diketahui apakah penjualan mengalami kenaikan ataupun penurunan pada setiap periode. Selanjutnya itu grafik batang. Saya membuat grafik batang. Grafik ini menunjukkan total penjualan berdasarkan masing-masing merek smartphone. Melalui grafik ini dapat membandingkan merek mana yang memiliki jumlah penjualan paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya heat map korelasi. Berikutnya saya membuat heat map menggunakan Seaborn. Heat map digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar kolom numbrik. Semakin mendekati angka 1 berarti hubungan variabel semakin kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya insight visualisasi. Setelah membuat beberapa grafik, saya memberikan
insight atau kesimpulan dan hasil visualisasi. Dari grafik garis terlihat bahwa penjualan mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Sedangkan dari grafik batang terlihat adanya beberapa merek yang mendominasi total penjualan dibandingkan merek lainnya. Selanjutnya grafik interaktif Plotly. Saya mengubah grafik matplotlib menjadi grafik interaktif menggunakan Plotly. Keunggulan Plotly adalah pengguna dapat melakukan zoom, paper, melihat informasi secara lebih detail ketika mengarahkan kursor ke grafik. Selanjutnya ekspor grafik ke HTML. Pada bagian ini Plotly diekspor menjadi file HTML. Tujuan agar grafik dapat dibuka melalui brosur tanpa harus menjalankan kembali program Python. Selanjutnya Hopper Tooltip Custom. Saya menambahkan Hopper Tooltip Custom dengan fitur ini ketika kursor diarahkan ke salah satu batang grafik, maka akan muncul informasi yang lebih lengkap seperti nama kategori dan total penjualannya. Selanjutnya Trends dan Sunbars. Berikut saya membuat visualisasi Tremad dan Sunbars. Visual digunakan untuk menampilkan data secara bertingkat, yaitu berdasarkan merek kemudian bulan. Dengan tampilan ini, hubungan antara kategori menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya peta sebaran lokasi. Karena dataset asli tidak memiliki data lokasi, saya menambahkan contoh lokasi provinsi di Indonesia. Selanjutnya dibuat peta sebaran menggunakan scatter geoplotly. Ukuran dan warna titik menunjukkan besarnya total penjualan pada masing-masing lokasi. Selanjutnya saya membuat dashboard Streamlit. Dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Dashboard ini memiliki filter sehingga pengguna dapat memilih data yang ingin ditampilkan. Selain itu terdapat 3 kartu metrik yang menampilkan informasi penting seperti total penjualan dan ringkasan data. Dashboard juga menampilkan grafik interaktif sehingga hasil analisis lebih mudah dipahami. Selanjutnya menjalankan dashboard. Pada bagian terakhir saya menyimpan dataset yang sudah dibersihkan menjadi file CSV. Kemudian saya menjalankan aplikasi Streamlit menggunakan PineRock sehingga dashboard dapat diakses melalui browser menggunakan link publik.